Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras sedulurku sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel Tenggarnesia. Kali ini kita akan mengupas satu sejarah perjalanan wali Prawali Songo di Indonesia, yakni Syekh Jumadil Kubro. Bagaimana Syekh Jumadil Kubro dan bagaimana perjalanannya, ini akan kita kupas di video kali ini. Dan jangan lupa sedulurku sekalian, saya harapkan panjenengan untuk kerso mendukung channel Tenggarnesia dengan memberikan subscribe bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah silahkan like dan kasih komentar. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada akun media sosial panjenengan. Di dalam sumber-sumber historiografi, kisah-kisah tokoh yang dikenal seperti Syekh Jumadil Kubro ini memang memiliki banyak versi. Ada sebuah literasi yang menyebutkan bahwa zaman dahulu, pada zaman kuno, terdapat 4 orang suci yang beragama Islam. Jumadil Kubro di Mantingan, Yampo di suku Dumas, Dada Petak di Gunung Bromo, dan Maulana Ishaq di Blambangan. Menurut Martin, dalam kitab kuning pesantren, tarekat, dan tradisi-tradisi Islam di Indonesia, nama Jumadil Kubro yang mirip nama Arab tergolong aneh karena melanggar tata bahasa Arab. Kata Arab kubro adalah kata sifat dalam bentuk mu'anas, bentuk superlatif, dan dari kata kabir yang berarti besar. Bentuk kata mudzakkar yang sesuai adalah akbar. Martin menilai aneh kata al-kubro menjadi bagian nama seorang laki-laki, karena Martin berpendapat nama Jumadil Kubro adalah penyingkatan nama Najumuddin Al-Kubro menjadi Najumadinil Kubro, yang dihilangkan bunyi suku kata yang pertamanya menjadi Jumadil Kubro. Di dalam kronika Banten, Syekh Jumadil Kubro digambarkan sebagai seorang nenek moyang Sunan Gunung Jati. Dikisahkan bahwa salah seorang putra Syekh Jumadil Kubro yang bernama Ali Nurul Alam tinggal di Mesir. Ali Nurul Alam berputra Syarif Abdullah. Syarif Abdullah berputra Syarif Hidayatullah, kelak menjadi Sunan Gunung Jati. Sementara itu, menurut Babat Cirebon, tokoh Syekh Jumadil Kubro dianggap sebagai leluhur Sunan Gunung Jati dari wali-wali lain seperti Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijogo. Sedangkan menurut kronika Gresik, Syekh Jumadil Kubro memiliki hubungan darah dengan Sunan Ampel dan tinggal di Gresik. Putra Syekh Jumadil Kubro bernama Maulana Ishaq dikirim ke Blambangan untuk melakukan islamisasi di sana. Maulana Ishaq adalah ayah dari Sunan Giri. Jadi Syekh Jumadil Kubro menurut versi ini adalah kakek dari Sunan Giri. Selanjutnya, dengan kronika Gresik, Raffles dalam The History of Java yang mencatat kisah-kisah legenda Gresik menyebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro bukanlah seorang
tokoh nenek moyang, melainkan seorang pembimbing wali yang pertama. Dikisahkan Raden Rahmat yang kelak menjadi Sunan Ampel pertama-tama datang dari Campa ke Palembang dan kemudian meneruskan perjalanan ke Majapahit. Mula-mula Raden Rahmat ke Gresik dan mengunjungi seorang ahli ibadah yang tinggal di Gunung Jali bernama Syekh Maulana Jumadil Kubro. Syekh Maulana Jumadil Kubro kemudian menyatakan bahwa kedatangannya telah diramalkan oleh Nabi bahwa keruntuhan agama kafir telah dekat dan Raden Rahmat dipilih untuk mendakwahkan agama Islam di pelabuhan timur Pulau Jawa. Babat Tanah Jawi menuturkan bahwa Syekh Jumadil Kubro adalah sepupu Sunan Ampel yang hidup sebagai pertapa di sebuah hutan dekat Gresik. Keberadaan Syekh Jumadil Kubro sebagai seorang pertapa didapati pula dalam cerita tutur bersifat legendaris yang tersebar di sekitar lereng Gunung Merapi di utara Yogyakarta. Dalam cerita ini, Syekh Jumadil Kubro diyakini sebagai wali tertua asal Majapahit yang hidup bertapa di hutan lereng Merapi. Syekh Jumadil Kubro dalam legenda itu diyakini berusia sangat tua sehingga dipercaya menjadi penasihat rohani Sultan Agung. Sementara itu, menurut tradisi para sayyid asal Hadramaut yang datang ke Indonesia pada akhir abad ke-18, para wali termasuk Syekh Jumadil Kubro yang mengislamkan Jawa dan wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara adalah keturunan sayyid. Tokoh yang dianggap sebagai leluhur mereka itu bernama Jamaluddin Husain Al-Akbar. Manakah kisah yang telah kita paparkan tadi lebih autentik antara sumber-sumber babat lokal dengan cerita tradisi yang disampaikan para sayyid? Monggo disimpulkan sendiri. Sebab Martin yang mendasarkan kajian pada dokumentasi yang ada menilai versi babat Jawa lebih asli daripada versi para sayyid. Bagi Martin, cerita tentang Jamaluddin Al-Akbar versi para sayyid tampaknya merupakan hasil dari upaya pada abad ke-20 awal untuk mengoreksi legenda-legenda Jawa. Kata sifat kubro diganti dengan kata Arab yang lebih tepat, yaitu Al-Akbar, dan nama aneh Jumadil diganti dengan nama yang paling mirip, yaitu Jamaluddin. Sesuai dengan kisah keberadaan dan sepak terjangnya yang simpang siur dalam banyak versi, makamnya kini juga diyakini berada di berbagai tempat. Berdasar kisah dalam babat Tanah Jawi yang menuturkan Syekh Jumadil Kubro pernah melakukan petapa di Bukit Bergota di Semarang, maka penduduk setempat meyakini bahwa sebuah makam tua yang terletak di antara Tambak dan daerah Terboyo adalah makam Syekh Jumadil Kubro. Kisah Syekh Jumadil Kubro di Gresik dan Mantingan tidak meninggalkan jejak makam maupun petilasan dari tokoh tersebut. Di lereng Gunung Merapi, tepatnya di desa Turgo, di kaki Gunung Kawastu, terdapat makam keramat yang diyakini sebagai makam Syekh Jumadil Kubro, dan satu-satunya makam yang diyakini umum sebagai kuburan Syekh Jumadil Kubro terdapat di Komplek Makam Troloyo di Kabupaten Mojokerto. Sedulurku sekalian, demikian dulu kisah tentang Syekh Jumadil Kubro ya. Mohon maaf
Bila agak bising karena banyak orang hajat dan banyak air hujan yang tercurah di Soko saat ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga kesalahan dan khilaf saya mohon untuk dimaafkan. Terakhir ungkapan ono rino ono upo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.